Materi hari ini adalah pidato persuasif. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, materi kita ini ada di halaman 34 sampai 37. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba buka halaman 34 dan baca serta pahami makna dari isi yang kamu baca. Bapak tunggu sekitar 5 menit. Nah, tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian teks pidato persuasif dan siswa dapat memersuasi pidato persuasif. Mari kita bahas satu persatu. Pidato persuasif ini terdiri dari dua kata, yaitu pidato dan persuasif. Pidato berarti mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata atau berbicara di muka umum yang ditujukan kepada orang banyak. Itu definisi dari pidato. Sedangkan persuasif berarti mengajak, membujuk, menyuruh pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, untuk materi persuasif, ini adalah materi kelas 8. Artinya ada sangkut pautnya atau ada hubungannya antara persuasif dengan pidato. Kesimpulan dari pidato dan persuasif yaitu berbicara di muka umum atau khalayak ramai, bertujuan untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif bagian dari eksposisi, artinya antara eksposisi dan pidato persuasif ini memiliki kesamaan. Seperti yang dipelajari sebelumnya, bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen. Begitu juga dengan pengertian ataupun definisi dari pidato persuasif, yaitu sama-sama meyakinkan pendengar dengan menyajikan argumen-argumen ataupun pendapat. Ada 3 tipe eksposisi. Ini ada di halaman 34. Eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Begitu juga dengan pengertian pidato persuasif. Tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada surat kabar, pidato politik, kampanye, pidato, ceramah, dan khotbah. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. 3. Eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen, logis, dan bukti. Begitu juga dengan pidato persuasif. Pada poin ketiga, ini biasanya dilakukan oleh lawyer ataupun pengacara, bahwa setiap pendapat yang kita keluarkan ataupun argumen-argumen yang kita utarakan kepada orang lain itu harus masuk akal dan ada bukti konkretnya. Cara memersuasi pidato persuasif. Ini ada di halaman 37. Nah, cara memersuasinya itu ada 3. Yang pertama ada etika, emosi, dan logika.
Nah, etika berarti ini adalah sikap, tindakan, perilaku, atau tingkah laku manusia. Emosi. Emosi ini berhubungan dengan perasaan. Perasaan senang, sedih, gembira. Emosi, perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi penting baginya. Nah, ketika kita ada interaksi dalam diri kita, atau kita mengeluarkan emosi yang senang ataupun bahagia, maka ekspresi kita biasanya tertawa ataupun senyum. Jadi emosi dan ekspresi ini saling berhubungan dan saling berkaitan. Yang ketiga adalah logika. Logika berarti ini adalah masuk akal. Logika hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ini definisi dari logika. Nah, ini ada contoh dari etika, emosi, dan logika. Yang pertama adalah etika. Contohnya, mari kita menanam pohon, karena dengan menanam pohon, kita melaksanakan kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan kita. Nah, letak etika pada kalimat ini, karena dengan menanam pohon, kita melaksanakan kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan kita. Artinya, di sini adalah sikap terhadap peduli lingkungan dan sikap peduli terhadap lingkungan alam maupun manusia. Lanjut, emosi berarti perasaan. Contoh kalimatnya, menanam pohon sudah menjadi kewajiban kita semua. Tanpa pohon, kita tidak bisa hidup. Nah, di sini ada emosi yang terkandung di dalam kalimat tersebut, yaitu tanpa pohon kita tidak bisa hidup. Ini merupakan perasaan atau emosi cemas. Nah, ini ada perasaan yang cemas dan ada perasaan ketakutan. Karena tanpa pohon, manusia maupun hewan dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup. Yang ketiga adalah logika, berarti masuk akal. Contoh kalimatnya, mari kita menanam pohon karena pohon mampu mengubah karbon dioksida dan gas-gas beracun dalam udara menjadi oksigen, sehingga lingkungan kita menjadi lebih sejuk dan terbebas dari gas beracun. Nah, pada kalimat yang menyatakan logika adalah karena pohon mengubah karbon dioksida dan gas-gas beracun dalam udara menjadi oksigen, sehingga lingkungan kita menjadi lebih sejuk. Nah, ini merupakan dari kalimat logika berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kerjakan tugasnya pada slide berikut.